Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 678.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Dan seperti yang saya selalu katakan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Grand Final Europa League musim ini antara Sevilla versus AS Roma yang akan dimainkan dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan secara langsung di SCTV, dan kebetulan saya akan siaran nanti dan kita akan live mulai pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Maka itu saya berharap nanti teman-teman juga akan gabung dan nonton SCTV supaya juga bisa mendengarkan analisa saya sebelum kick-off dari pertandingan ini. Yang unik dari pertandingan final Europa League musim ini teman-teman adalah mempertemukan dua tim yang punya ciri permainan yang khas. Jika Sevilla mengandalkan permainan terbuka, maka AS Roma mengandalkan permainan direct football. Artinya, para pemain Sevilla akan lebih lama menguasai bola, sedangkan para pemain Roma ketika menguasai bola akan cepat memberikan bola tersebut ke lini depan supaya ada pemain mereka bisa menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Dan catatan unik lainnya dari pertandingan final ini teman-teman adalah mempertemukan rajanya dari Europa League, yakni Sevilla, karena kita tahu mereka adalah tim yang paling banyak menjadi juara dari Europa League, melawan AS Roma yang punya Jose Mourinho, yang kita tahu adalah pelatih yang ketika sudah membawa timnya lolos ke final, maka tim tersebut akan menjadi juara. Jadi sejauh ini teman-teman, ketika Jose Mourinho membawa timnya lolos ke pertandingan final, tim dari Jose Mourinho tersebut tidak pernah kalah. Maka itu saya bingung ketika dulu Tottenham Hotspur bisa dia bawa lolos ke pertandingan final Piala Liga Inggris, ternyata 1 atau 2 hari sebelum pertandingan final tersebut Jose Mourinho dipecat dan akhirnya Tottenham kalah lawan Manchester City di pertandingan final tersebut. Jadi sebetulnya pertandingan final Europa League musim ini sangat sulit untuk diprediksi teman-teman. Apalagi kalau kita melihat materi pemain dari kedua tim. Memang si materi pemain dari Sevilla sedikit lebih unggul ya, karena mereka punya banyak pemain yang syarat berpengalaman. Tapi materi pemain dari Roma juga ini tidak bisa diremehkan. Mereka juga punya beberapa pemain yang berpengalaman dan juga beberapa pemain yang skillful. Seperti Dybala dan juga Matic. Ya, Dybala dan Matic kita tahulah adalah dua pemain yang punya pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Plus, AS Roma punya penjaga gawang yang bagus, Rui Patricio. Sama juga kan seperti Sevilla punya penjaga gawang yang bagus, yaitu Bono. Belum lagi Sevilla punya pemain yang syarat berpengalaman seperti Rakitic dan juga Navas. Dan juga dua tim ini punya penyerang yang haus gol. Tapi yang seru nih nanti kita akan lihat taktik dari kedua pelatih. Karena di pertandingan final biasanya taktik bisa berubah teman-teman. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh pelatih dari Sevilla, Jose Luis Mendilibar, di konferensi pers sebelum pertandingan final ini, bahwa pertandingan lawan Roma itu beda. Bukan seperti pertandingan Sevilla lawan Juve dan juga Manchester United itu adalah benar. Artinya dia tidak mengatakan itu untuk merendah ya, tapi dia mengatakan itu sesuai dengan fakta. Karena lawan Roma ini akan menjadi pertandingan yang lebih sulit bagi Sevilla karena Roma ini mengandalkan direct football dan mereka biasa bermain compact, bermain sedikit tertutup. Jadi ketika sebuah tim itu bermain sedikit tertutup, bermain compact football, main direct football, nah ini sangat berat untuk dihadapin. Karena kenapa? Tim lawan harus benar-benar bersabar dan juga harus waspada. Karena tentu tim yang bermain compact football mengandalkan direct play, ya, atau direct passes lah istilahnya. Nah itu biasa bisa mencuri kesempatan melalui transisi positif yang cepat. Apakah itu fast break atau juga counter attack. Jadi untuk pertandingan final ini juga para pemain Sevilla harus ekstra waspada. Saya nonton 4 pertandingan terakhir dari Sevilla di Europa League ya. Lawan Manchester United 2 pertandingan, lawan Juventus 2 pertandingan. Di babak perempat final dan juga semifinal. Saya melihat Sevilla ini selalu bermain menyerang. Gak ada tuh yang namanya mereka bertahan, kemudian main counter, enggak. Mereka berani bermain terbuka, maka itu mereka bisa mencetak banyak gol. Di 4 pertandingan tersebut, betul kan? Di kandang Manchester United saja mereka bisa mencetak 2 gol. Ketika bermain di kandang sendiri, mereka bantai MU dengan skor 3-0. Itu bukan karena mereka bermain counter attack, enggak. Mereka berani bermain terbuka. Karena mereka punya materi pemain yang mendukung permainan terbuka tersebut. Plus Jose Luis Mendilibar ini yang belum lama melatih Sevilla bisa mengubah permainan Sevilla yang sebelumnya dengan Sampaoli mengandalkan permainan pragmatis counter, sekarang bermain terbuka. Jadi potensi para pemain ini
kembali kelihatan nih di Sevilla yang kita tahu beberapa dari pemain-pemain yang sekarang berada di skuad Sevilla sebelumnya juga sudah pernah menjadi juara dari Europa League beberapa musim yang lalu kan. Yang ketika itu mereka dilatih oleh Lopetegui yang sekarang adalah pelatih dari Wolves ya, yang bermain di Liga Inggris. Jadi karena mereka berani bermain terbuka, ya mereka bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Dan mereka adalah tim yang produktif, mereka punya penyerang-penyerang yang bagus. Nah artinya ini tim perlu diwaspadain juga ketika mereka bisa lebih lama menguasai bola. Sedangkan AS Roma, saya nonton juga 4 pertandingan terakhir AS Roma. Di Europa League teman-teman, lawan Feyenoord, ya 2 pertandingan di babak perempat final, kemudian lawan Leverkusen, 2 pertandingan di semifinal. Ya kalau pertandingan semifinal leg kedua Roma main di Leverkusen sih itu boring banget ya, karena Roma hanya bertahan aja, bahkan mereka gak bisa menciptakan satupun peluang yang berbahaya. Ya tapi AS Roma juga tidak selalu bermain bertahan, itu karena sesuai kebutuhan saja bermain bertahan. Contoh ya, di pertandingan lawan Feyenoord ketika bermain away, memang Roma kalah, tapi mereka juga menyerang. Mereka berani juga bermain terbuka, tapi masalah dari Roma adalah finishing dari para pemainnya. Nah ini bedanya Roma dengan Sevilla. Kalau Sevilla, para pemainnya lebih bagus dalam urusan mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Maka itu mereka tim yang lebih produktif. Dan Sevilla ini saya melihat mental para pemainnya sih, ya kuat banget ya. Bermain di Old Trafford, mereka sudah ketinggalan 2-0, ternyata mereka bisa recover walaupun ada 2 gol bunuh diri, tapi mereka tidak menyerah. Sedangkan AS Roma, para pemainnya sudah terbiasa bermain under pressure. Apalagi ketika bermain di venue netral atau juga pertandingan away. Apalagi didukung dengan fakta, musim lalu mereka baru menjadi juara dari kompetisi antar klub Eropa, walaupun itu adalah di Conference League. Tapi mereka kan menjadi juara, mengalahkan Feyenoord kalau nggak salah. Jadi ya kalau dari segi mental, ya para pemain dari kedua tim ini pun sebenarnya siap. Jadi yang akan menentukan adalah taktik teman-teman. Nah saya gak yakin di pertandingan final ini Jose Mourinho akan pakai taktik parkir bis ketika skornya masih 0-0. Tapi jika Roma sudah unggul lebih dulu, mungkin dia akan pakai itu taktik parkir bis, kan bertahan aja. Ya mempertahankan keunggulan. Sedangkan Sevilla feeling saya dari awal akan menyerang tapi akan berhati-hati. Jangan sampai kecolongan ketika ada fast break atau juga counter attack dari para pemain AS Roma. Jadi kuncinya teman-teman adalah transisi positif yang cepat. Jadi feeling saya ini Sevilla pun akan coba untuk memanfaatkan fast break. Bukan artinya mereka akan bermain bertahan, enggak. Tentu mereka juga akan coba untuk memancing para pemain Roma, udah keluar aja sedikit. Nyerang ke pertahanan kita. Tapi ketika mendapatkan bola, mereka akan cepat membangun serangan ke pertahanan Roma supaya mereka bisa menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. So this will be a tight match. Sedangkan dari Roma, feeling saya Mourinho juga akan meminta para pemainnya main menyerang dulu. Waktu masih 0-0, walaupun lebih berhati-hati dan cepat mengalirkan bola ke depan untuk menekan para pemain Sevilla supaya mereka tidak bisa lama menguasai bola dan juga main dengan pressing tinggi. Ya, belum lagi nanti feeling saya Mourinho akan meminta para pemainnya lebih banyak melakukan tactical foul supaya mencegah para pemain Sevilla untuk build up attack. Jadi itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Saya yakin pertandingan ini akan berjalan ketat dan seru. Kalau dari segi persentase, menurut hemat saya 50-50. Tapi kalau feeling saya, ya kemungkinan yang akan menjadi juara adalah Sevilla. So enjoy the final teman-teman. Saya yakin teman-teman juga punya pilihan yang berbeda daripada saya. Ya silakan feeling kalian kalau berbeda ataupun sama bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Ya tapi feeling saya kayaknya sampai extra time aja udah cukup ya. Salah satu tim ini yang akan meraih kemenangan ya. Karena Sevilla juga adalah tim yang produktif dan Roma sebetulnya juga punya kemampuan untuk mencetak gol kok. Cuman feeling saya kalau nanti Roma sudah unggul, pasti mereka akan bertahan total. So enjoy the match teman-teman. Dan jangan lupa nanti rencananya mulai pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, saya akan live di SCTV untuk menganalisa jalannya pertandingan ini sebelum kick off dari pertandingan ini. Ini saya yakin akan merupakan pertandingan final yang sangat bagus teman-teman untuk ditonton karena mempertemukan 2 tim yang sangat ambisius untuk menjadi juara di Eropa dan juga 2 tim yang punya materi pemain yang bagus plus 2 tim yang punya pelatih yang pintar. Let's enjoy the game, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.